Jadi dia buktikan dia makan, ya. Artinya sisa-sisa tulang yang dia makan itu begitu dia kebas pakai serbet gitu ke atas, langsung berbentuk lagi jadi ayam lagi. Iya. Nah, jadi sisa tulang itu bisa kembali menjadi ayam. Baru kamu boleh makan ayam. Kalau kamu belum bisa mengembalikan, kamu tidak boleh makan ayam. Nanti ayam akan minta pertanggungjawaban kamu. Ya. Jadi intisari dari cerita maksudnya kita harus kembalikan. Jangan kita makan kalau kita tidak bisa kembalikan. Kalau kita mau makan, kita harus tahu. Jangan sampai nanti kita makan, dia jadi penyakit buat diri kita, dia akan menuntut kita. Apa yang dilaksanakan Rasulullah waktu makan ini? Jadi kembali lagi begini. Jadi ini pemakaian ya, kita sudah masuk kepada pemakaian ya. Kalau tadi pemahaman. Jadi kita simpulkan kepada satu pemakaian. Ya. Nah, di pemakaiannya artinya adab. Pada saat kita makan itu harus kita kembalikan. Ya. Itu kita selalu ingat. Jangan kita lupa. Ya. Saya kadang-kadang malu kalau saya lihat orang-orang Kristen itu dia makan. Saya perhatikan orang Kristen kalau dia makan tuh dia duduk panjang, dia duduk. Ya. Terlepas daripada dia bicara apa, tapi itu adab yang baik. Coba itu meja makan panjang. Nah. Berdoa satu-satu cucu-cucu anak-anaknya makan. Iya. Dia berdoa dulu. Iya. Atau dia ambil. Enggak ada. Kayak kita ini main makan ada pakpok makan begitu. Ya. Jadi terlepas daripada apa yang mereka katakan, tapi adab yang kita lihat itu bagus. Dilaksanakannya dia amalkan. Iya, adab. Ini makanan ini luar biasa dia ini. Ya, makanan ini yang kita hadapi. Ini ilmu ini. Ya, kita hidup ini cari dia. Kita kerja siang malam itu kita cari dia. Ya, sekarang dia udah ada di depan kita, ini kita sia-siakan. Luar biasa. Ya, coba. Harusnya itu adabnya itu kita duduk betul-betul. Kita sucikan dia. Ya. Duduk itu pemahaman, kita sucikan. Jadi di dalam makanan kita ini sudah campur aduk. Ada sayurnya, ada ikannya, ada apanya segala macam sudah jadi satu. Di dalam itu kita sucikan semua. Itu pemakaian ya. Jadi kita sucikan makanan ini suci lagi menyucikan. Ya. Begitu. Jadi makanan yang di hadapan saya ini ya adalah untuk membentuk diri saya, untuk menjaga, untuk memelihara tubuh saya. Ya, yang jasad ini supaya sehat. Untuk menjaga saya punya jiwa, saya punya roh. Saya punya nyawa. Ya, supaya menjadi nur pada saya punya diri. Ya, jadi intisari dari makanan itu dia harus menjadi nur. Intisarinya dia harus menjadi nur. Nur itu hal-hal yang baik, biar menerangkan kita punya pikiran, gitu loh. Ya. Nah, nanti ampasnya sih dia harus kembali lagi untuk diolah lagi kan begitu. Tapi yang intisarinya itu dia harus diserap oleh jantung, diedarkan ke seluruh tubuh, memelihara kita punya tubuh supaya sehat. Ya, intisarinya. Ya. Ini yang namanya istinja awal. Ya. Jadi kalau orang istinja itu udah terlambat. Ya, kalau orang-orang pengertian orang sekarang istinja itu sudah terlambat saya bilang. Dia jaganya di belakang. Yang akhir. Ya. Kalau awal betul, insya Allah akhir itu betul sudah. Tapi kalau awal salah, akhir mau bikin bagaimana tetap saya salah. Awalnya sudah salah.
Sudah salah, bagaimana dia mau bikin betul? Tapi kalau awalnya betul, ya, akhirnya sudah pasti betul. Bagaimana kita makannya bukan hak kita, barang haram. Misalnya, kemudian kita dengan istrinya air, kita mau mensucikannya seperti apa? Yang maksudnya tidak benar. Bagaimana kita mau bersihkan? Ya. Harusnya sebelum masuk itu kita bersihkan dia. Kan? Kita lihat kalau orang-orang berilmu itu nggak ada sakit. Mana ada orang itu udah tua itu, wah berak di celana, kencing di celana, itu bukan orang berilmu. Pikun, bukan orang berilmu, harus gagah. Ya, ya sakit-sakit biasa saja, ya flu-flu sedikit, ya kan itu wajar. Bukan sakit-sakit yang mesti bikin susah orang. Ya, bukan itu sakit kita hidup, tapi artinya kita bikin susah orang. Mau ke belakang mesti diantar orang, mau apa-apa mesti suruh orang. Awal ya. Itu berarti bikin susah orang namanya. Iya. Iya kan? Ya kalau kita melatih dengan satu pemakaian tadi, ya itu adalah kita melaksanakan satu kewajiban pada diri kita. Iya. Berarti kita punya hak itu pasti mengikuti. Hak kita itu sehat. Tidak bisa kita minta sehat saja, tapi kita adabnya dan kita jaga. Tidak bisa. Semua itu ada kait-kaitannya. Ya. Jadi seakan-akan kita bicara ini takabur. Seakan-akan kita bicara ini takabur ya. Tapi kita ngerti. Takabur itu bagi orang yang tidak mengerti. Kelihatannya kita sombong. Bukan kita mendahului. Kita paham. Kita mengerjakan kewajiban. Kita menjaga. Dan kita harus yakin. Karena ini pasti. Bukan hal yang menduga-duga, mudah-mudahan. Bukan. Hukumnya sudah pasti. Saya jaga, saya punya kewajiban, saya minta saya punya hak. Sudah pasti. Bukan menduga-duga, bukan insya Allah, mudah-mudahan. Itu maksudnya insya Allah itu betul ya, maksud saya ya. Cuma kadang-kadang diterapkan kepada hal-hal yang tidak benar. Dia tidak mau datang, tapi dia bikin begitu insya Allah. Padahal dia tidak mau datang. Sementara itu kata pasti, dibikin tidak pasti. Ya, seperti itu. Cara gunain. Nah, jadi kita duduk dulu, jangan langsung makan. Duduk biar sedikit, kita hening sebentar, kita duduk, masuk baik-baik, ya. Baru kita makan, ya. Mau kalimat apa saja bebas, ya. Jadi kalimat itu saya tidak kasih. Kalimat pakai saja kalimat apa. Tapi dasarnya itu di niat. Kedudukan, adab, itu yang penting. Ya, makan baca bismillah. Subhanallah misalnya kan, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Selain yang penting kedudukan itu kedudukan itu yang penting sebagai dasar pemahaman yang kita ketahui. Begitu. Kalimat itu hanya di lisan saja. Tapi hati ini yang lebih penting. Kita paham. Ya, jangan kita perdebatkan masalah lisan. Jangan. Hati, kedudukan, pemahaman, semua bahasa itu sampai. Ya, bahasa apapun sampai. Tidak berbahasa juga dia mengerti. Ya, dia maha tahu kok. Maha tahu itu berarti apa yang belum kita katakan pun dia sudah tahu maksudnya. Terkata aja dalam diri dia. Iya, kan begitu. Ya, jadi itu. Jadi